Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua, siswa-siswi kelas 10 MA Ibtidaul Falah. Berjumpa dalam pembelajaran dari rumah yang ketujuh, mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar bab 3, yakni suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Silahkan kalian pelajari buku PPKN kalian halaman 42 sampai 45 juga. Hari ini ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari. 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. 2. Hubungan antar keduanya dalam pengambilan keputusan politik. Kalian tentu sudah sering mendengar kata politik yang dalam bahasa Arab adalah disebut siasa, yang artinya strategi yang dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan. Suatu negara itu memiliki sistem politik tertentu. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit kesatuan berupa negara atau masyarakat. Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi. Untuk menjalankan sistem politik tersebut dibutuhkan yang namanya struktur politik. Struktur politik itu cara untuk melembagakan hubungan antar komponen yang menyusun bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Ini bagiannya. Jadi suatu negara itu punya namanya sistem politik. Suatu sistem politik melahirkan struktur politik, suatu bangunan politik supaya bisa bekerja untuk mewujudkan cita-citanya. Bisa bagian-bagian di dalamnya bisa bekerja menjalankan fungsinya untuk mewujudkan cita-cita nasional negara tersebut. Dalam hal ini negara Indonesia. Struktur politik itu ada dua bagian utama. Ada yang disebut sebagai suprastruktur politik, yang kedua disebut sebagai infrastruktur politik. Dua kekuatan ini punya andil yang besar dalam penyusunan kebijakan publik. Jadi, sistem politik dan struktur politik itu akan melahirkan output. Tugasnya itu menyusun suatu kebijakan publik. Kebijakan publik itu bisa berupa peraturan dalam undang-undang sampai peraturan daerah yang pada akhirnya akan mengikat masyarakat untuk mematuhinya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. 1. Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik di level pemerintahan atau di level lembaga-lembaga negara. Di bab 1 dulu kita sudah belajar tentang trias politika. Itulah suprastruktur politik. Jadi secara sederhana suprastruktur itu siapa? Suprastruktur politik itu bagian dari struktur politik Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Suprastruktur politik itu ya pemerintah. Ada yang ngurusi penyusunan kebijakan, buat undang-undang, namanya legislatif. Ada yang menjalankan tugas untuk melaksanakan atau mengeksekusi kebijakan, namanya eksekutif. Ada yang punya fungsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan atau fungsi kehakiman, namanya yudikatif. Ini adalah contoh beberapa lembaganya. Contoh lembaga legislatif ada DPR sama DPD, lembaga eksekutif ada presiden, lembaga yudikatif ada KY, MA, dan MK. Lalu BPK sendiri ini adalah lembaga eksaminatif. Ini seperti yang kalian pelajari di bab 1 dulu. Jadi semua lembaga pemerintah itu ya suprastruktur politik Indonesia. Itu cara sederhananya seperti itu. Next, infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok sosial politik dalam masyarakat non-pemerintah yang turut serta aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
Jadi infrastruktur politik itu adalah kekuatan rakyat atau kekuatan masyarakat. Nah, kalau suprastruktur adalah pemerintah. Nah, beda kan? Nah, infrastruktur politik punya fungsi sebagai sarana pendidikan politik, bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagai seleksi kepemimpinan, dan sebagai sarana komunikasi politik. Jadi, di negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, masyarakat itu punya peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik atau proses pembuatan suatu undang-undang. Kan? Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau tuntutannya itu melalui kelompok sosial politik yang ada di masyarakat. Siapa aja mereka? Ada partai politik, ada kelompok penekan, ada kelompok kepentingan, ada media komunikasi politik, dan ada tokoh politik. Kita bahas satu-satu. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok WNI digarisbawahi secara sukarela atas dasar persamaan dan kehendak, serta cita-cita untuk memperjuangkan kepentingannya siapa? Kepentingannya anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Jadi arena perjuangannya parpol atau partai politik itu ya pemilihan umum. Mereka bertarung di pemilihan umum. Yang berhasil akan menduduki posisi di lembaga legislatif dan beberapa kursi di eksekutif. Nah, setelah itu disitulah mereka memperjuangkan kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik sehingga masyarakat itu tahu apa hak dan kewajibannya. Sarana partisipasi politik, sarana rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik seperti yang saya contohkan tadi. Setelah menang atau lolos pemilu, anggota-anggota partai politik akan duduk di lembaga legislatif atau DPR. Ada juga yang duduk di kursi kepala daerah atau bahkan presiden. Lewatnya apa? Lewat partai politik. Jadi kalau mau jadi presiden di Indonesia itu salah satu jalannya ya harus masuk ke partai politik atau didukung oleh partai politik. Nah, fungsi partai politik juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan penyalur aspirasi masyarakat. Anggota-anggota partai politik yang sudah berhasil di pemilihan umum dan duduk di kursi DPR itu tadi harus mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang memilihnya. Saya kasih contoh. Daerah pemilihan Kudus, Jepara, Demak, itu ada beberapa yang menang kontestasi pemilihan umum sehingga mereka duduk di lembaga DPR sana di Jakarta kan. Ada suatu masa yang mengharuskan mereka itu turun ke bawah ke daerah pemilihannya untuk menghimpun aspirasi masyarakat di sana dan membawanya ke DPR lagi untuk ditanggapi, untuk diselesaikan masalahnya atau untuk dijadikan kebijakan atau untuk diproses menjadi kebijakan publik. Begitu juga kalau masyarakat di daerah pemilihan itu ada masalah, ada tuntutan tertentu, mereka bisa mendatangi wakil rakyat dari daerah pemilihannya supaya masalahnya bisa terselesaikan. Itu contohnya. Itu contoh perjuangan partai politik. Next, ada kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.